Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri part 1. Yang pertama kita bahas dulu ya pengertian dari persamaan trigonometri itu sendiri. Jadi persamaan trigonometri itu adalah merupakan persamaan yang variabelnya terkandung di dalam trigonometri. Nah, misalnya kan ada sin 2x sama dengan 0,5. Nah, itu adalah sebuah persamaan yang mengandung variabel x dan mengandung trigonometri kan. Lalu untuk cos x sama dengan sin x, tangen pi dikurangi x sama dengan kotangen 2x dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persamaan trigonometri ya. Nanti masih banyak lagi contoh persamaannya. Lalu perhatikan di bagian keterangan. Di situ ada x, itu adalah variabel yang sudah Ibu sebutkan tadi. Di setiap persamaan maupun persamaan aljabar maupun apa, itu kan dia memuat yang namanya variabel. Nah, di sini variabelnya adalah x. Nanti bisa menggunakan y dan seterusnya. Nah, tujuannya kita di persamaan trigonometri ini adalah mencari suatu penyelesaian. Nah, penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan itu tadi. Jadi x sama dengan berapa? Tujuannya kita akan mencari itu ya. Mencari x-nya sama dengan berapa gitu. Jadi nilai x sama dengan berapa itu yang akan kita cari. Nah, itu yang disebut dengan penyelesaian. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, ini contoh secara sederhana ya, menyelesaikan persamaan trigonometri yang sederhana. Nah, yang pertama itu dengan sudut derajat. Itu menggunakan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, itu kan ada sin x sama dengan sin p. Maka, x-nya kalau di situ sin x, maka yang ditulis di bawahnya variabelnya juga x sama dengan P, nilai yang mau dicari, ditambah K kali 360. Kalau yang di situ sin P, maka yang di sini tuliskan P. Kalau misalkan sin A, berarti sama dengan A plus K kali 360 gitu ya. Nah, karena ini sin, ada dua cara. Yang satu lagi menggunakan 180 dikurangi P. Nah, P-nya ini juga sesuai dengan soalnya kan sin P gitu kan. Tetap ditambah dengan K dikali 360. Ini secara sederhana ya. Nah, begitu juga sama dengan cos. Kalau ada cos X sama dengan cos P, maka variabelnya adalah variabel X kan. Kemudian sama dengan P, P-nya sesuai dengan cos P itu tadi, jadi P ditulis kembali, ditambah K kali 360. Nah, karena cos, cara yang kedua adalah yang ditulisnya negatif P ditambah K kali 360. Selanjutnya untuk yang tangan sama, tangan X sama dengan tangan P. Berarti apa? Variabelnya kan X. X sama dengan berapa? P tadi ditambah dengan K kali 180 ya kalau tangan. P itu apa sih Bu? P itu sudut-sudut. Misalkan kayak tangan X sama dengan tangan 30, berarti P-nya sama dengan 30, seperti itu ya. Nah, selain itu ada yang namanya satuannya radian. Radian itu kan pi, menggunakan pi. Nah, perhatikan kalau 2 pi itu kan 360, ya kan? Pi itu kan 180. Jadi kalau 2 pi itu 360, sama seperti tadi, cuma 360-nya diganti dengan pi. Jadi yang pertama P ditambah K dikali 2 pi seperti itu, atau X-nya sama dengan pi dikurangi P ditambah K dikali 2 pi. Nah, untuk cos sama tangannya juga sama ya. Cos AX sama dengan cos P gitu. Nah, untuk yang sin tadi, perhatikan bahwa pi itu kan 180. Nah, jadi yang di bawah itu X sama dengan pi dikurangi P. Sama kayak yang di atas, 180 dikurangi P, gitu ya. Untuk yang cos juga sama ya, di sini juga diganti dengan K dikali 2 pi karena menggunakan radian tadi.
Pi itu kan tadi 180, jadi 2Pi kan 360, tinggal diganti saja 360 dengan 2Pi, yang 180 di tangan diganti dengan Pi. Lalu menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Di sini Bu kasih contohnya. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30. Di sini intervalnya antara 0 hingga 360 derajat saja untuk variabelnya. Sama dengan sin 30, jadi variabelnya X, dan P yang di pembahasan sebelumnya, P-nya itu adalah 30, intervalnya 0 sampai 360, jadi jawabannya nanti hanya ada di sudut antara 0 sampai 360 gitu ya. Kita bahas yang pertama, sin X kan sama dengan sin P yang tadi, nah P-nya itu 30, jadi sin X sama dengan sin 30, seperti itu. Maka dari itu, X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Seperti yang tadi kan X sama dengan P ditambah K kali 360. Di sini P-nya adalah 30. Jadi X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Terus K-nya ini apa, Bu? K-nya itu bilangan bulat, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba satu-satu dulu, seperti itu. Yang pertama dicoba, misalkan K-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nih ke persamaannya. K-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, kan tadi X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Karena K-nya ini 0 diganti 30 ditambah 0 kali 360. Nah, 0 kali 360 kan hasilnya 0 tuh. Jadi 30 ditambah 0 hasilnya adalah 30. Nah, lalu setelah 0 kita coba angka 1. Habis 0 kan 1 tuh. K yang sama dengan 1. K sama dengan 1 gimana? Kita masukkan seperti yang tadi. X sama dengan 30 ditambah K kali 360. K-nya diganti dengan angka 1. Jadi 1 kali 360 kan 360 tuh. Ditambah sama 30. Hasilnya adalah 390. Nah, 390 ini kan berada di luar interval yang ditentukan di awal. Intervalnya kan antara 0 sampai 360. Nah, 390 ini di luarnya. Jadi dia tidak memenuhi jawabannya. Jadi ini tidak akan ditulis ya. Nah, sesuai yang ada di interval itu karena lebih dari 360 gitu. Jadi untuk K yang sama dengan 1 dengan hasil 390 itu tidak memenuhi persamaan yang dimaksud, seperti itu. Nah, untuk sin tadi kan ada dua cara. Yang satu sin X sama dengan sin P, yang satu adalah X sama dengan 180 dikurangi sama 30 ditambah K kali 360. Ini tadi yang X sama dengan 180 dikurangi P ditambah K kali 360. Nah, 180 dikurangi 30 kan hasilnya 150. Jadi persamaannya X sama dengan 150 ditambah K kali 360. Nah, caranya sama seperti tadi. K-nya adalah bilangan bulat, jadi dimasukkan satu-satu dari mulai 0 dulu. K sama dengan 0 yang pertama. Jadi X-nya sama dengan 150 ditambah 0 dikali 360. K-nya diganti sama 0 ya. 150 ditambah 0 jadinya 150 derajat, kayak gitu. Nah, yang kedua, kita pilih K-nya sama dengan 1. Nah, kalau untuk K sama dengan 1 gimana? Coba dilihat. K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 150 ditambah 1 kali 360. Nah, 150 ditambah 360 kan hasilnya 510 nih. Perhatikan interval yang diminta di awal tadi. Intervalnya kan antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau 510 ini dia kan lebih dari 360 derajat nih. Jadi untuk K sama dengan 1 yang X-nya hasilnya 510 itu dia tidak memenuhi persamaan yang diminta. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah tadi 30 dan 150. Begitu jawabannya. Nah, sekarang coba deh tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 60. Caranya sama ya, lihat contoh sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh yang lain. Ini bentuk yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuknya fx sama dengan fa.
Gimana sih contohnya? Gitu, langsung ke contoh ya biar kalian paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X dikurangi 20 derajat sama dengan cos 40 derajat dengan intervalnya 0, X dan sampai 360. Jadi antara 0 sampai 360 derajat saja X-nya. Nah, ini dengan bentuk fx sama dengan fa. Untuk fx-nya itu adalah cos X dikurangi 20. Itu yang kita sebut fx. Nah, untuk fa-nya itu adalah cos 40 gitu. Jadi kan fx sama dengan fa. Maksudnya fa itu dia sudah punya nilai gitu kan. Kalau fx kan masih memuat yang namanya variabel gitu. Jadi fx-nya sama dengan cos X dikurangi 20. Lalu fa-nya itu adalah cos 40 yang sudah punya nilainya sudah ditentukan gitu. Itu yang namanya fx sama dengan fa. Perhatikan dulu ya. Nah, lalu penyelesaiannya gimana? Kita tulis ulang tadi soalnya cos X sama dengan cos X dikurangi 20 sama dengan cos 40. Seperti yang sifat cos yang tadi yang sudah ditulis. Cos kan tadi X sama dengan P ditambah K kali 360. Nah, di sini berhubung X-nya ada embel-embelnya negatif dikurangi 20, kita tulis yang sama bentuknya. Jadi, X dikurangi 20 sama dengan cos-nya kan tadi kan cos A tuh cos P 40 ditambah K kali 360 gitu. 40-nya jadi yang dipindah ke bagian sebelah sini. Jadi X dikurangi 20 sama dengan 40 ditambah K kali 360. Negatif 20-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 40 ditambah 20 kan? Itu pindah ruas ke kanan. 40 tambah 20 hasilnya adalah 60. Jadi X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Sama seperti sebelumnya, K adalah bilangan bulat, kita bisa mulai dari 0. Kenapa nggak negatif? Karena di sini rentang yang dimintakan 0 sampai 360, jadi nggak mungkin sudut negatif kan nanti yang akan masuk ke situ. Jadi kita pakai 0 aja yang pertama. K sama dengan 0, jadi X sama dengan 60 ditambah 0 kali 360. Nah, kan 0 kali 360 hasilnya 0 tuh. 60 ditambah 0 hasilnya adalah 60 derajat. Masukkan dia di intervalnya antara 0 sampai 360, 60-nya masuk. Nah, sekarang kita coba kalau K sama dengan 1. 1 kali 360 kan ditambah sama 60. Totalnya adalah 420. Nah, dia di luar interval yang diminta. Jadi untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi persamaan yang diminta gitu. Jadi yang memenuhi hanya 60 derajat gitu kan. Sekarang pakai cara yang kedua. Kalau cos tadi kan X sama dengan negatif P ditambah K kali 360 kan. Nah, ini X-nya sesuai soal yang ada kan ada X dikurangi 20 sama dengan negatif P. Jadi negatif 40 ditambah K kali 360. Oke, seperti tadi pindah ruas, negatif 20-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi kan negatif 40 ditambah dengan 20. Jadinya X sama dengan negatif 20 derajat ditambah K kali 360. Nah, kan negatif 20-nya pindah ruas ke kanan tuh. Jadi kan negatif 40 ditambah sama 20. Negatif pindah ruas jadi positif kan. Jadi kan sama dengan X-nya sama dengan negatif 20 ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti kan X-nya sama dengan negatif 20. Nah, ini kan negatif tuh sudutnya. Negatif tidak ada di interval, jadi untuk X sama dengan 0 tidak memenuhi karena nilainya negatif 20. Sekarang kita coba kalau K sama dengan 1. Negatif 20 ditambah 1 kali 360 hasilnya adalah 340, berada di interval 0 sampai 360 kan. Jadi dia memenuhi nih. Sekarang kita coba cek lagi untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti K yang ada di soal diganti dengan angka 2 ya. Nah, K-nya sama dengan 2, itu diganti dengan 2. 360 dikali 2 kan 720, dikurangi 20, hasilnya 700 nih. 700 lebih dari 360, jadi untuk K sama dengan 2 itu
tidak memenuhi persamaan. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 60 dan 340 saja. Nah, itu maksudnya apa? X yang memenuhi persamaan cos X dikurangi 20 sama dengan cos 40. Yang benar itu X-nya sama dengan 60 dan X-nya sama dengan 340. Seperti itu. Setelah ini kita masuk ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada sin 2x dikurangi 20 sama dengan setengah akar 3 sin. Nah, sin yang nilainya setengah akar 3 tuh berapa di kuadran pertama? 60 kan? Nah, kita pakai 60 dulu di sini. Jadi, sin 2x dikurangi 20 sama dengan sin 60. Kita bawa ke bentuk yang seperti tadi, sin x sama dengan sin p. Kayak gitu ya. Jadi, sin 2x dikurangi 20 sama dengan sin 60. Karena X-nya itu tadi 2X dikurangi 20, kita tulis lagi di situ. Jadi 2X dikurangi 20 sama dengan 60 ditambah K kali 360. Gitu, 60 yang tadi ya sin P-nya. P-nya itu 60. Ditulis kembali di situ. 2X dikurangi 20 sama dengan 60 ditambah K kali 360. Nah, negatif 20-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi kan positif 20 tuh. 60 ditambah 20. Jadinya 80. Sehingga kita bisa tulis 2X sama dengan 80 ditambah K kali 360. Nah, setelah itu kita tujuannya kan mencari X sama dengan. Nah, biar jadi X sama dengan kan masing-masing ruas harus dibagi dengan angka 2 biar jadi X, ya kan? 2X dibagi 2 jadi X. 80 dibagi 2 jadi 40. K kali 360 dibagi 2 jadi K dikali 180. Nah, kayak gitu. Karena masing-masing ruas dibagi dengan 2. Nah, sekarang seperti biasa kalau sudah ketemu X sama dengan nilainya, kita coba yang pertama dengan K sama dengan 0. K-nya diganti angka 0 dulu. Jadi X sama dengan 40 ditambah 0 kali 180, hasilnya adalah 40. Lalu dicoba untuk yang K sama dengan 1. K sama dengan 1. K sama dengan 1 kan jadinya X sama dengan 40 ditambah 1 kali 180. Hasilnya adalah 220. Nah, perhatikan yang pertama, 40 tadi kan dia memenuhi interval tuh, memenuhi interval 0 sampai 360. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 40, dia memenuhi. Nah, untuk yang K sama dengan 1, 220 juga berada di interval. Jadi 220 ini juga memenuhi. Nah, sekarang coba kita coba kalau K sama dengan 2. Jadinya kan X sama dengan 40 ditambah 2 dikali 180. Hasilnya 400. Nah, 400 ini dia berada di luar intervalnya. Jadi untuk X sama dengan 2, hasilnya adalah X sama dengan 400 itu dia tidak memenuhi persamaan yang diminta karena berada di luar interval hasilnya. Karena ini tadi sin ada dua cara kan, yang pertama sin X sama dengan sin P, yang kedua X sama dengan 180 dikurangi P. Nah, di sini kan P-nya 60 tuh. Jadi 2X dikurangi 20 sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah K kali 360. Sama seperti sebelumnya ya, dihitung 180 dikurangi 60 kan hasilnya 120. Kita tulis dari depan tadi. 2X dikurangi 20 sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Nah, negatif 20-nya pindah ruas lagi ke kanan. Jadi kan positif 20 tuh, 20 ditambah 120 hasilnya adalah 140. Jadi 2X sama dengan 140 ditambah K kali 360 sama seperti tadi. Masing-masing ruas dibagi 2 biar dapat bentuk X sama dengan. Nah, jadinya kan X sama dengan 70 ditambah K kali 180. Kalau udah dapat ini, seperti tadi kita gunakan K sama dengan 0, dicek dulu. Kalau K sama dengan 0, X-nya didapatkan 70 hasilnya. 70 kan memenuhi interval antara 0 sampai 360. Jadi 70 ini masuk nih dalam penyelesaian persamaannya. Lalu untuk X sama dengan untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, jadi X-nya sama dengan
70 ditambah 1 dikali 180, hasilnya kan 250. 250 berada di interval 0 sampai 360. Jadi, untuk K sama dengan 1, hasilnya X sama dengan 250 itu dia memenuhi persamaan juga. Nah, sekarang kita coba kalau K-nya sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti X sama dengan 70 ditambah 2 kali 180. Hasilnya 430 berada di luar interval. Sehingga untuk K sama dengan 2 ini, dia tidak memenuhi persamaan trigonometri yang diminta. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x dikurangi 20 sama dengan setengah akar 3 adalah 40, 70, 220, dan 250. Itu nilai X yang bisa memenuhi persamaan yang dimaksud. Nah, seperti itu ya. Nanti dipelajari kembali di LKS-nya. Video ini adalah penjelasan dari buku pendamping kalian yang sudah didapat di rumah masing-masing. Sekian pertemuan kelima kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.